Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, pada muatan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas masih di bab 4 ya, tentang bangun ruang. Di sini akan kita bahas di latihan 2 ya. Latihan 2 ini tentang bagaimana cara menentukan jaring-jaring pada bangun ruang. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 ini kita diminta menentukan jenis bangun ruang dari jaring-jaring berikut. Ingat, untuk menentukan jenis bangun ruang itu lebih mudahnya kalau kita menentukan dulu mana yang bagian alas dan mana yang bagian tutup ya, supaya kita bisa ya berimajinasi ya, mengira-ira kira-kira bentuknya seperti apa lah. Ini untuk yang nomor 1 bagian A itu kira-kira seperti apa lah. Jadi ini adalah sebagai alasnya ya. Ini kita jadikan alasnya. Oke, alasnya berbentuk segi 4. Nah, kemudian ini kalau kita gabungkan ini adalah jadi sisi bagian depan, bagian belakang, maaf ya. Kemudian ini sisi bagian depan ya. Bagian belakang, bagian depan kita sambungkan, kemudian ini nanti bisa nutup bagian samping kiri dan ini nutup bagian samping kanan ya. Karena ini ujungnya lancip, maka ini pasti adalah limas. Nah, kita lihat alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segi 4, sehingga untuk yang nomor 1A ini kita namakan limas segi 4. Ingat ya, ujungnya lancip, alasnya berbentuk segi 4, sehingga kita namakan limas segi 4. Sini saya tuliskan aja ya, limas segi 4, karena alasnya berbentuk segi 4. Kemudian untuk yang B, nah yang B ini sebenarnya sudah bisa kita tebak ya. Ada lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran, kemudian ini, nah bentuk seperti ini ya, ujungnya lancip, berarti ini adalah berbentuk kerucut. Jadi untuk yang nomor 1B ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang, yaitu kerucut. Oke, selanjutnya untuk yang bagian C. Nah, bagian C ini berbentuk persegi semua ya, dan jumlahnya ada 6. Nah, kalau bentuknya persegi semua, nah itu pastilah dia nanti akan membentuk bangun ruang, yaitu kubus ya. Cuman kita juga harus memperkirakan apakah bangun ruang ini jaring-jaring ini bisa terbentuk bangun kubus. Lah, kita harus memperkirakan kira-kira mana yang akan kita jadikan alas, mana yang akan kita jadikan tutup. Oke, coba kalau misalnya kita bagian sini yang jadikan alas ya. Ini bagian alas. Oke, berarti ini nanti kita jadikan ini samping kanan, yang sebelah ini samping kiri. Kemudian ini sebagai tutupnya ya, berarti tutupnya ini adalah ini. Lah, ini nanti bagian depan dan satunya bagian belakang ya. Jadi untuk yang bagian C ini benar, ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang, yaitu kubus. Kita lanjutkan untuk yang bagian D. Yang bagian D ya. Ini kalau kita lihat seperti di sini, menyerupai balok ya, karena ada bagian-bagian yang tertentu yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti ini nanti yang sebagai alasnya adalah ini sebagai alas, kemudian sini nanti sebagai tutupnya. Oke, nanti ini kita berdirikan ya, ini jadi samping kiri, kemudian ini tutupnya bagian depan, bagian belakang, ini bagian depan, berarti yang ini menjadi samping sebelah kanan. Lah, ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang, yakni balok. Dan kita lanjutkan untuk yang bagian E ya, terakhir nomor 1 yang bagian E.
Ini kira-kira akan membentuk apa ya? Nah, ini kita tentukan ya. Kalau seperti ini berarti ini nanti bisa kita jadikan ini tutupnya juga boleh ya, atau ini alasnya juga tidak apa-apa lah. Ini kalau misalnya ini alas, berarti tentulah yang menjadi tutup itu pasti bentuknya sama lah. Ini kalau ini jadikan alas, oke, ini alas, ini tutupnya ya. Kemudian ini nanti berarti jadi bagian depan ya, bagian depan. Ini bagian belakang, kalau kita lihat posisinya seperti sana ya. Ini kemudian bagian samping kiri lah, ini tutupnya lah. Ini nanti dia berarti akan membentuk, ingat ya, alas sama tutupnya itu sama. Nah, kalau bentuk alas sama tutupnya sama, itu dia membentuk sebuah bangun ruang yakni prisma. Nah, kalau prisma di sini kita lihat alasnya adalah berbentuk segitiga, demikian pula tutupnya, sehingga untuk yang bagian E ini kita namakan dengan prisma tegak segitiga ya, prisma tegak segitiga. Nah, ini untuk penjelasan soal nomor 1 ya. Jadi yang A itu adalah 5 segi 4, yang B kerucut, yang C kubus, yang D adalah balok, dan yang E prisma tegak segitiga. Kita lanjut ke nomor 2. Lengkapilah gambar berikut agar membentuk sebuah jaring-jaring bangun ruang. Nah, ini sudah saya lengkapi ya di sini ya, walaupun kurang begitu bagus ya. Tapi paling tidak kita tahu kira-kira kalau dilengkapi di sebelah mana atau bagian mana. Ini yang A. Ini ada lingkaran, ini sebagai tutupnya, maka kurang alasnya. Jadi ada bangun ruang yang terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Ini kalau digabungkan maka akan terbentuk bangun ruang yakni tabung ya. Tabung, bangun ruangnya adalah tabung. Jadi kita melengkapinya cukup yang bagian bawah di sini. Ini akan terbentuk bangun ruang tabung. Kemudian untuk yang B, nah ini di sini adalah bangun ruang yaitu kubus ya, tetapi hanya ada 4 buah persegi, sehingga kubus sendiri itu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi, sehingga kita tambahkan 2 buah persegi ya, di atas ini. Nah, ini kalau nanti kita gabungkan, kita tentukan alas dan tutupnya, maka di sini akan terbentuk bangun ruang yang dinamakan kubus. Selanjutnya untuk yang C, nah ini jaring-jaring di sini yang kurang adalah yang sebelah kiri. Jadi ini nanti akan terbentuk sebuah bangun ruang, yakni karena alas sama tutupnya itu adalah sama, maka di sini nanti akan terbentuk untuk yang C ini ya. Yang C ini nanti kalau kita gabungkan, maka ini nanti akan terbentuk sebuah prisma tegak segitiga ya, yang mana alasnya ini sebagai alasnya, yang ini sebagai tutupnya ya. Kita gabungkan, maka setelah kita tambah ini 1 buah persegi panjang, maka dia akan terbentuk sebuah prisma tegak segitiga. Jadi tambahannya yang penting kita yang ditanyakan adalah suruh melengkapi ya. Jadi gambar yang kita lengkapi adalah di sebelah sini. Kemudian untuk yang D, ini hampir sama dengan soal nomor 1 yang E ya. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita lengkapi, nah ini juga nanti akan terbentuk sebuah prisma tegak segitiga. Nah, seperti ini kurang lebih ya gambarnya. Maaf, gambarnya kurang begitu bagus, bisa dibuat lebih bagus. Jadi intinya kalau kita imajinasikan atau kita bayangkan, nah itu nanti akan terbentuk sebuah prisma tegak segitiga. Kemudian untuk yang bagian E, nah untuk yang bagian E di sini yang perlu kita tambahkan adalah di bagian, oke, kita tambahkan terlebih dahulu ya. Jadi ini nanti akan terbentuk balok. Jadi ini kita tambahkan 1 lagi ya. Jadi nah
Nanti sebenarnya bisa dibuat yang sesuai ukurannya ya lah. Ini nanti sebagai alasnya ya. Kemudian ini adalah sisi bagian depan, ini adalah tutupnya ya, dan ini sisi bagian belakang. Nah, berarti ini sisi kanan. Nah, kurang satu lagi yaitu sisi bagian kiri ya. Oke, seperti ini kira-kira ya. Jadi dibuat yang lebih bagus, mungkin nanti ukurannya disesuaikan, misalnya panjangnya berapa, ini juga. Jadi luasnya atau bentuk sisinya, luas sisinya itu seperti ini, sama ya, untuk kanan kirinya. Ya, nanti bisa diukur supaya jadi lebih bagus lah. Ini nanti akan membentuk bangun ruang, yakni balok. Kita lanjut ke bagian F nomor 2, yang terakhir bagian F lah. Udah ada bangun seperti ini ya. Ini sama kayak nomor 1B, jadi tinggal kita tambahkan lingkaran sebagai alasnya. Maka kalau kita gabungkan, jaring-jaring ini akan membentuk bangun ruang, yakni kerucut. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 2 ya. Jadi yang perlu kita tambahkan bagian mana ini yang sudah saya kasih menggunakan pensil. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Buatlah masing-masing sebuah gambar jaring-jaring dari bangun ruang berikut ya. Maaf, ini saya tidak menggambarkan, tapi cukup menjelaskan aja. Yang pertama kubus, contohnya seperti apa? Contohnya kubus seperti ini ya. Nah, ini adalah jaring-jaring dari kubus. Kalian bisa menggambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, balok. Nah, balok ini bisa digambar seperti ini atau bisa seperti ini juga boleh ya. Ini adalah contoh jaring-jaring dari balok. Kemudian yang C ada 5 segi 6. Untuk 5 segi 6, lah ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. 5 segi 6 ya. Jadi alasnya berbentuk segi 6 ya, ini segi 6. Kemudian ini, nah ini ada 6. Jadi ini adalah 5 segi 6. Kemudian selanjutnya ada prisma tegak segi 5. Prisma tegak segi 5 itu gambarnya hampir sama dengan ini ya, tapi bisa dilihat ini ya, gambar di yang ada di atas ini adalah contoh gambar atau jaring-jaring dari prisma segi atau prisma tegak segi 5 ya. Prisma tegak segi 5 bisa dilihat ya di gambar yang ada ini ya. Jadi ini adalah contoh prisma tegak segi 5 jaring-jaringnya. Kemudian lanjut yang E ada tabung. Nah, tabung itu seperti apa? Lah ini tabung jaring-jaringnya seperti ini. Bisa dipindah, misalnya ini di sebelah sini, ini sebelah sini ya. Sama aja. Jadi nanti juga akan terbentuk bangun ruang, yakni tabung. Dan yang terakhir adalah kerucut. Bagaimana gambar jaring-jaring dari kerucut? Nah, gambar jaring-jaring kerucut adalah ini ya. Kalian bisa menggambar gambar yang seperti ini. Ini adalah contoh jaring-jaring kerucut ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan latihan 2 ya di bab 4 ya, tentang bangun ruang, khususnya mengenai jaring-jaring bangun ruang ya. Ada kerucut, ada tabung, ada balok, kubus, prisma, dan juga limas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan apabila pengen mengetahui informasi atau penjelasan pembahasan selengkapnya bisa dilihat di playlist ya. Pembahasan SPS Matematika kelas 6 ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.